Dalam malam yang gelap gulita. Siska adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas ternama di Jakarta. Gadis berusia 23 tahun ini memiliki paras cantik, rambut panjang yang selalu ia ikat saat di kampus, serta senyuman manis yang membuatnya mudah didekati. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai sosok yang sempurna, Siska adalah pribadi yang sederhana dan tidak suka menonjolkan diri. Ia lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan daripada berkeliaran di kafe atau mal seperti kebanyakan teman-temannya. Sejak kecil, Siska bercita-cita menjadi seorang akademisi. Ia selalu memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia penelitian dan ilmu pengetahuan. Kecerdasannya membuatnya sering dijadikan panutan oleh teman-temannya, tetapi ia sendiri tidak pernah merasa lebih unggul dari siapapun. Ia hanya percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Di rumah, Siska tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang penjahit. Ayahnya sudah lama meninggal dunia, sehingga ia harus menjadi tulang punggung keluarga setelah lulus nanti. Kehidupan yang sederhana membuatnya terbiasa hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Rutinitas Siska setiap hari cukup padat. Pagi-pagi ia sudah bangun untuk membantu ibunya sebelum berangkat ke kampus. Ia selalu menyiapkan sarapan, memastikan rumah dalam keadaan rapi, dan baru kemudian berangkat kuliah. Sepulang kuliah, Siska sering membantu ibunya menjahit atau sekadar menemani sambil berbincang tentang banyak hal. Di akhir pekan, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar untuk membaca buku atau mengerjakan tugas kuliah. Ia bukan tipe yang suka berpesta atau berkumpul dengan banyak orang. Siska lebih nyaman dalam suasana tenang dan damai. Bara adalah seorang dosen muda yang dikenal sebagai salah satu pengajar paling tegas di kampus. Dengan usia 32 tahun, ia sudah memiliki gelar doktor dan menjadi salah satu dosen yang disegani karena kepakarannya di bidang penelitian. Bara memiliki wajah yang tampan dengan sorot mata tajam yang selalu membuat mahasiswa gugup saat berhadapan dengannya. Meski dikenal galak dan tidak mudah memberikan nilai tinggi, Bara sebenarnya adalah sosok yang adil. Ia hanya menginginkan mahasiswanya benar-benar memahami materi yang diajarkannya. Bara tidak suka dengan mahasiswa yang malas dan hanya ingin lulus dengan mudah. Namun, di balik ketegasannya, Bara adalah pria yang memiliki sisi lembut. Ia sebenarnya sangat peduli terhadap mahasiswanya, hanya saja ia tidak pernah menunjukkannya secara langsung. Ia percaya bahwa tekanan adalah salah satu cara terbaik untuk membentuk karakter seseorang. Semester akhir menjadi masa yang paling menegangkan bagi Siska. Ia mulai mencari topik skripsi yang sesuai dengan minatnya, tetapi tidak mudah menemukan sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya. Setelah berdiskusi dengan beberapa teman dan dosen pembimbing awal, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil topik yang berkaitan dengan pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Siska tahu bahwa perjalanan menulis skripsi tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk menyelesaikannya dengan baik. Ia mulai mengumpulkan referensi, membaca jurnal, dan menyusun proposal penelitian. Suatu hari, Siska yang sedang mencari suasana baru memutuskan untuk mengerjakan proposalnya di kantin kampus. Ia memesan kopi untuk menemani pekerjaannya. Namun, karena terburu-buru, ia tidak sengaja menabrak seseorang dan menumpahkan kopinya ke baju pria itu. Saat ia mendongak, jantungnya hampir berhenti. Pria yang ia tumpahi kopi adalah Bara, dosen yang terkenal kiler.
Bara mengerutkan dahi dan menatap Siska dengan tatapan tajam. Siska langsung panik dan meminta maaf berkali-kali. Namun, karena grogi, kata-katanya malah semakin tidak jelas. Bara yang tidak terlalu menyukai kejadian semacam ini hanya mendengus dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bajunya. Siska merasa sangat bersalah dan berpikir bahwa kejadian ini akan mempengaruhi skripsinya nanti. Sejak kejadian di kantin, Siska terus merasa canggung setiap kali melihat Bara. Ia takut dosen killer itu akan menyimpan dendam atas kejadian tersebut. Setiap kali bertemu di lorong kampus atau kelas, Siska selalu menundukkan kepala dan menghindari kontak mata. Namun, yang membuatnya semakin khawatir adalah fakta bahwa Bara ternyata menjadi salah satu dosen penguji dalam ujian skripsinya nanti. Siska tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari dosen yang mungkin masih mengingat kejadian kopi tumpah itu. Siska mencoba membangun keberanian, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh kecemasan. Ia bahkan sampai bermimpi buruk tentang ujian skripsinya. Dalam mimpinya, ia melihat Bara dengan ekspresi dingin, mencoret-coret skripsinya dengan tinta merah, lalu menolaknya dengan tegas. Beberapa temannya mencoba menenangkan Siska. "Udah, sis, Bara emang tegas, tapi kalau skripsimu bagus, dia pasti akan menilaimu secara adil." Namun, kata-kata itu tetap belum cukup untuk menenangkan hatinya. Hari ujian skripsi pun tiba. Siska berusaha menenangkan dirinya sejak pagi. Ia memastikan semua dokumen dan presentasinya sudah siap. Namun, begitu memasuki ruang sidang, jantungnya kembali berdegup kencang. Di depan meja penguji, 3 orang dosen duduk, dan salah satunya adalah Bara. Pria itu duduk dengan postur tegap, tatapan tajamnya menelisik ke arah Siska. Siska menarik napas dalam-dalam, mencoba mengontrol ketegangan yang melanda dirinya. Presentasi pun dimulai. Siska berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan hasil penelitiannya dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan tatapan Bara yang tajam membuatnya semakin gugup. Setelah selesai mempresentasikan, tiba saatnya sesi tanya-jawab. "Saudari Siska," suara Bara terdengar tegas. "Dalam penelitian Anda, bagaimana Anda mengatasi bias dalam pengumpulan data?" Siska menelan ludah. Pertanyaan itu sulit, tapi ia harus menjawab. Dengan hati-hati, ia menjelaskan bagaimana ia memastikan validitas datanya. Namun, Bara terus menggali lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang semakin teknis. Siska berusaha menjawab semua pertanyaan dengan tenang, meskipun ia bisa merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia takut jika satu jawaban saja meleset, maka Bara akan menilai skripsinya buruk. Setelah sesi tanya-jawab selesai, Siska merasa seperti baru saja melewati ujian terberat dalam hidupnya. Ia keluar dari ruangan dengan napas lega, meskipun belum tahu bagaimana hasilnya nanti. Setelah keluar dari ruang sidang, Siska merasa seolah-olah beban berat masih belum sepenuhnya hilang. Ia duduk di bangku taman kampus, mencoba merenungkan kembali bagaimana ujian tadi berjalan. Beberapa temannya menghampiri dan bertanya bagaimana hasilnya. "Gimana, sis?" Bara nanya yang sulit. "Enggak," tanya Dina, sahabatnya. "Banget, aku sampai berkeringat dingin," jawab Siska sambil menghela napas. "Tapi aku udah jawab sebisaku." Entah cukup atau enggak, hari-hari setelah ujian skripsi menjadi penuh kecemasan bagi Siska. Ia terus bertanya-tanya apakah jawabannya memuaskan para penguji atau malah membuat mereka kecewa. Setiap kali bertemu Bara di kampus, ia merasa seperti masih dalam sesi ujian. Namun, suatu hari,
ia menerima pemberitahuan bahwa ia harus menghadap ke ruang dosen untuk mendapatkan hasil evaluasi dan revisi skripsinya. Perasaan tegang kembali menyelimuti dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ke ruang dosen dan mengetuk pintu. "Silakan masuk," suara Bara terdengar dari dalam. Dengan jantung berdebar, Siska duduk di depan meja Bara. Tanpa berbasa-basi, Bara langsung membuka skripsinya. "Secara keseluruhan, penelitianmu cukup baik. Namun, ada beberapa bagian yang perlu direvisi, terutama dalam analisis data. Aku sudah menandainya di sini," katanya sambil menunjuk bagian yang dimaksud. Siska mengangguk, berusaha tetap fokus meskipun pikirannya masih tegang. "Baik, Pak. Saya akan segera memperbaikinya." Bara menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, "Aku tahu kamu tegang saat ujian. Tapi sebenarnya kamu memiliki potensi besar dalam penelitian. Jangan terlalu terbebani, lakukan revisi dengan baik." Siska terkejut mendengar nada bicara Bara yang sedikit lebih lunak. Ia merasa lega dan berjanji dalam hati untuk menyelesaikan revisinya sebaik mungkin. Dengan tekad baru, Siska pun kembali mengerjakan revisinya, siap menghadapi tahap akhir dari perjalanan skripsinya. Saat mengoreksi revisi Siska, Bara mulai menyadari bahwa Siska sebenarnya memiliki potensi besar di bidang penelitian. Ia pun mulai sedikit lebih lunak dan memberikan beberapa saran yang membangun. Akhirnya, setelah semua revisi selesai, skripsi Siska disetujui. Ia merasa sangat bahagia karena semua perjuangannya tidak sia-sia. Setelah lulus, Siska mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ia merasa sangat bersyukur karena semua kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Meskipun awalnya ia sangat takut dengan Bara, pada akhirnya ia justru belajar banyak dari dosen killer itu. Tekanan yang ia alami selama skripsi ternyata membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi dunia kerja.